Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Astrid Aisyah Mahfudz Siddiqi dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM terakhir 109. Hari ini kembali lagi dengan matkul algoritma pemrograman di materi proyek food truck. Jadi hari ini saya akan melakukan proyek yaitu berjudul food truck. Jadi apa sih food truck itu? Nah, pertama, sistem ini itu dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran dan validasi peserta pada sebuah event food truck. Alur kerja sistem mengadopsi 6 langkah utama, yaitu mulai dari input data peserta hingga proses verifikasi barcode atau QR code saat check-in. Setiap langkah dibuat modular menggunakan fungsi terpisah sehingga mudah dipahami, diuji, dan dikembangkan lebih lanjut. Terus ada saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama ada input data peserta. Pada tahap ini, sistem meminta pengguna memasukkan informasi dasar berupa nama pemilik, nama food truck, dan kategori produk yang dijual. Data ini menjadi identitas awal peserta sebelum proses verifikasi berikutnya. Validasi minimal dilakukan untuk mencegah input kosong. Lalu yang kedua ada cek ketersediaan slot. Sistem menampilkan daftar slot yang tersedia maupun yang sudah terisi. Peserta diminta memilih satu slot. Jika input slot tidak valid atau slot sudah penuh, sistem akan meminta input ulang. Langkah ini memastikan tidak ada dua peserta yang menempati slot yang terjadi sama proses. Ini dilakukan dalam loop sehingga tidak terjadi penghentian program akibat kesalahan input. Lalu yang ketiga, simpan data dan generate barcode. Setelah slot valid dipilih, sistem menandai slot tersebut sebagai terpakai. Sistem kemudian menghasilkan barcode atau ID unik yang berfungsi sebagai bukti pendaftaran peserta. ID ini kemudian disimpan bersama data peserta dan slot untuk digunakan pada tahap verifikasi. Meski barcode berupa string, pada implementasi lanjutan dapat diganti menjadi QR code sesungguhnya. Lalu yang keempat, simulasi proses cetak barcode. Sistem menampilkan simulasi proses pencetakan dengan menampilkan barcode yang dihasilkan. Tahap ini menggambarkan bagaimana bukti pendaftaran diberikan kepada peserta, baik berupa print fisik maupun file digital. Lalu yang kelima, verifikasi barcode saat check-in. Ketika peserta tiba di lokasi acara, mereka tidak dapat langsung masuk tanpa verifikasi. Sistem akan meminta peserta memasukkan barcode mereka. Jika input tidak cocok dengan barcode asli, peserta diminta mengulang hingga sesuai. Dengan adanya loop validasi ini, sistem mencegah peserta lain menggunakan barcode palsu atau salah input. Lalu yang keenam, penyimpanan log atau audit trail. Setelah verifikasi berhasil, sistem menyimpan catatan lengkap ke dalam file log. Log ini berisi nama peserta, nama food truck, slot, kode barcode, dan status verifikasi. File log dapat digunakan untuk audit, laporan, serta evaluasi penyelenggaraan event. Lalu yang terakhir di sini kita ada kesimpulan. Sistem registrasi food truck berbasis Python ini berhasil menjalankan alur pendaftaran secara terstruktur melalui 6 langkah utama, mulai dari input data hingga pencatatan log. Validasi slot dan verifikasi barcode membuat program lebih aman serta mengurangi resiko data ganda atau peserta tidak sah. Dengan arsitektur modular, sistem ini mudah dipahami, mudah diuji, dan mudah dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih. Selanjutnya kita akan ke flowchart dan Python-nya. Di sini ada flowchart-nya, mulai dari start, lalu ke input data peserta. Di sini kita harus menginput beberapa data-data yang harus diinput dulu, seperti kategori makanan, nama peserta, dan beberapa data yang lain. Lalu kita ke bawah ada cek ketersediaan slot. Apakah kategori makanan tersebut ada dalam ketersediaan slot atau tidak? Jika slot di sini, lalu jika slot
tersedia, maka nanti ia langsung menuju ke simpan data pesertanya ke database. Namun jika tidak, maka dia tampilan pesannya akan error dan akan langsung selesai atau dia juga bisa langsung untuk meminta agar peserta itu mengisi kembali ketersediaan yang ada. Lalu lanjut akan ada generate barcode atau QR code dengan modulnya ya, dengan modul QR code itu ya. Lalu simpan barcode dalam format PNG dan print ke peserta, atau juga bisa jika menggunakan QR code yang berbentuk kode bukan bar gitu, bisa simpan QR code-nya itu ke dalam database-nya. Lalu kita akan menginput QR code-nya tersebut ya. Lalu apakah QR code itu tuh valid? Jika tidak, maka error dan nanti dia akan diminta kembali untuk mengisinya dengan benar, atau jika tidak maka itu akan selesai. Lalu jika QR code selesai, maka selesai dan semuanya sudah tersimpan di database. Nah, sekarang mari kita langsung saja ke Python-nya ya teman-teman. Nah, ini adalah Python-nya. Nah, mari saja kita langsung coba. Nah, jadi step pertama di sini kita akan diminta untuk menginput data peserta. Kita input saja namanya Astrid. Lalu untuk nama food truck ini sebenarnya di sini tidak terlalu penting, namun kita isi aja misal food truck Undip. Lalu di sini kita mau makanan, semisal food truck Undip ini sedang ada beberapa macam kategori makanan. Jadi kita bisa memilih kita ingin mengambil slot kategori makanan yang apa. Misal kita akan mengambil kategori makanan yang ayam. Nah, di sini tersedia slot A1, B1 dan C1. Food trucknya ada A1, B1 dan C1. Nah, jika kita memilih, misal kita ingin memilih yang D1, berarti kan dia tidak ada ya. Sini akan tertulis bahwa slot tidak valid, jadi kita disuruh memilih yang ada di sini. Kita misal milih C1. Lalu kita selesai slot tersedia. Lalu untuk step ketiga kita akan diberikan QR code seperti ini. Nah, kita bisa langsung salin aja untuk nanti diverifikasi di sini. Ini step 4, print barcode sudah di printing. Nanti kalau misal ada menggunakan file yang barcode, tadi dia akan muncul barcode-nya. Lalu kita verifikasi barcode, masukkan barcode peserta. Bentar, kita coba dulu kalau misal barcode-nya beda ya. Nah, dia akan seperti ini ya, barcode tidak valid. Kita coba lagi. Nah, ini sudah selesai, pendaftaran berhasil. Database tersimpan begitu teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara rinci dari step 1 sampai step 6-nya. Jadi kalau step 1 yaitu dia menginput data peserta ya. Nah, tujuannya itu buat mengumpulkan informasi dasar peserta yang diperlukan untuk proses pendaftaran, nama pemilik, nama food truck, dan kategori apa yang kita inginkan. Lalu untuk memanggil ini input 3 kali menyimpan hasil ke dictionary data, nama, truck, dan kategori. Lalu untuk step kedua itu tuh cek ketersediaan slot menggunakan if else plus re-input loop. Tujuannya itu buat memastikan peserta memilih slot yang valid dan masih tersedia. Nah, jika user pilih slot tidak valid atau slot penuh, program itu akan meminta input ulang loop dan bukan langsung berhenti. Jadi nanti kayak seperti yang tadi itu menampilkan daftar slot dan status tersedia atau penuh. Nah, jadi terus bakal meminta input pilihan slot A1, B1 atau C1. Jika slotnya ada, maka slot itu bernilai true. Lalu lanjut saja langsung ke step 3-nya. Step 3-nya itu di sini generate barcode atau simpan data ya. Tujuan itu buat finalisasi pendaftaran dengan menandai slot sebagai terpakai dan
membuat identifier unik yang menjadi bukti pendaftaran apa yang dilakukan kode. Jadi slot data sama dengan false itu menandai slot udah terpakai. Lalu menyimpan barcode dan slot ke data. Terus gunakan ID yang lebih kuat. Dan jika menggunakan DB, lakukan penandaan slot plus insert beserta dalam satu transaksi untuk automasi. Lalu langsung saja ke yang ke step 4. Ini tuh ada simulasi cetak barcode-nya atau print barcode ya. Tujuan itu buat menyediakan bukti fisik atau digital barcode bagi peserta untuk simulasi print di kodenya. Nah, nanti akan yang dilakukan di kodenya ini berarti dia akan menampilkan pesan printing barcode dan time slip satu ini untuk mensimulasikan proses cetak. Praktik nyata dan opsinya itu kalau mau nyata gunakan library QR code untuk membuat gambar, lalu kirim ke printer label. Lalu selalu tangani error I/O printer offline permission. Bila gagal cetak, beri pilihan simpan untuk cetak ulang atau kirim via email. Lalu step 5, verifikasi barcode loop sampai benar. Tujuannya itu pada saat check-in, pastikan barcode yang ditunjukkan atau pindai cocok dengan yang dikeluarkan. Program ini meminta memasukkan berulang sampai barcode valid. Nah, untuk loop while sini loop while true itu yang baca input, bandingkan user input sama dengan barcode aslinya. Nah, jadi jika cocok dia akan lolos verifikasi ya. Namun jika tidak, dia akan menampilkan pesan untuk memasukkan kodenya kembali. Lalu kita cek juga apakah barcode pernah dipakai. Jika sudah dipakai, maka laporkan already use dan jangan izinkan check-in kedua kecuali dibenarkan. Lalu yang terakhir ada step 6, simpan log. Tujuannya mencatat semua informasi penting, pendaftaran slot barcode, waktu verifikasi untuk audit, laporan, dan troubleshooting. Apa yang dilakukan kode itu tuh membuat file log food truck, mode append, dan menulis baris format sederhana. Praktik yang lebih baik itu gunakan strukturnya harusnya CSV atau JSON ya, agar mudah di parse. Ringkasan flow logikanya atau flow chartnya itu, pertama program meminta dasar di sini ya teman-teman. Pertama program minta dasar peserta, program minta validasi slot, loop sampai user pilih slot yang valid dan tersedia. Ketiga, program menandai slot dan buat barcode. Keempat, program mensimulasikan cetak atau menampilkan barcode. Lalu 5, saat check-in, program minta input barcode dan loop sampai input cocok. Lalu yang keenam, setelah valid, program simpan catatan ke log dan pendaftaran selesai. Jadi kesimpulannya seperti itu teman-teman. Untuk program saya ini jadi intinya kita itu tentang food truck secara online, dan ya seperti itu teman-teman. Lalu ulasan singkat itu seperti ini. Program registrasi food truck ini sudah berjalan dengan baik karena memiliki alur yang jelas melalui 6 langkah utama, mulai dari input data peserta, pengecekan slot, pembuatan barcode, hingga verifikasi dan penyimpanan log. Suatu fungsi yang terpisah membuat program mudah dipahami dan dikembangkan. Meskipun sederhana, sistem ini sudah mencakup proses dasar registrasi dan verifikasi peserta secara efisien. Namun, penggunaan file teks sebagai penyimpanan dan input barcode manual masih dapat ditingkatkan. Integrasi database barcode QR generator sebenarnya dan scanner otomatis akan membuat sistem lebih cepat, akurat, dan cocok digunakan pada skala event yang lebih besar. Jadi pada intinya saya ini hanya kekurangan di QR code-nya yang secara PNG tersebut ya teman-teman.
Namun menurut saya secara keseluruhan program saya ini sudah cukup baik untuk pemula. Jadi ya begitu saja teman-teman untuk proyek saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.